Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali turun 0,05% ke angka 6.878. Dari video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih oke dan akan membagikan dividen dengan dividen yield 9% lebih. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih bisa kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa pergerakan dari saham Panin Sekuritas yang bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 0,92% ke harga 1.645. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan PNLS atau Panin Sekuritas sebenarnya masih oke. Sebelumnya mencoba naik di atas 1.600, sempat melemah, tapi beberapa kali mengatas garis EMA 50-140, saham Panin Sekuritas masih bisa bertahan dan saat ini bisa kita lihat kembali rebound dan naik lumayan tinggi. Kenaikan saat ini membuat Panin mencoba untuk break resistance ke 1.625. Dan jika kita lihat untuk target berikutnya ada sekitar 1.680 sampai 1.700. Jadi pada saat tanggal 19 Mei, saham Panin Sekuritas sempat naik di atas 1.700, tapi penutupan tetap berada di bawah 1.600. Jadi secara teknikal apabila saat ini teman-teman masih hold, maksudnya saat ini masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan di sini, ada exit dividen nanti tanggal 9 Juli hari Rabu. Karena memang saham Panin Sekuritas akan membagikan dividen dengan yield sekitar 9% lebih. Dengan nilai sekitar 150 per lembar saham. Dan secara teknikal saat ini masih oke. Saya lihat masih ada potensi bergerak naik. Dan jika kita perhatikan broker summary pun terpantau masih ada akumulasi walaupun asing tidak terlalu transaksi pada saham ini. Hari ini asing tidak transaksi pada saham Panin Sekuritas. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold untuk mendapatkan dividen, masih bisa di hold. Apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen dan sudah punya di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit pada saat mendekati exit dividen. Karena takutnya pada saat exit dividen terkena dividen trap. Jadi untuk target kenaikan terdekat saya lihat masih ada potensi untuk menuju sekitar 1.680 sampai 1.700 untuk target swing atau target take profit. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, harus hati-hati kan sudah dekat exit dividen dan saat sudah naik lumayan tinggi. Nah sekarang kita lihat saham Shefin. Ini bisa kita jadikan contoh. Shefin juga pada saat mendekati pembagian dividen juga dibuat naik, terus bergerak naik dan bisa kita lihat setelah naik tinggi mencoba break 400, Shefin pada saat exit dividen langsung turun dalam. Yang sebelumnya technical oke, langsung mulai patah tren, saat ini malah turun bawah garis EMA 50-150. Jadi untuk saham Panin Sekuritas juga harus hati-hati, takutnya juga terkena dividen trap. Jadi apabila ternyata terkena dividen trap dan turun bawah garis EMA, teman-teman harus hati-hati. Seperti Shefin ini bisa kita lihat setelah terkena dividen trap, gagal bertahan di atas garis EMA 50, secara teknikal saat ini sudah kurang oke. Dan jika kita lihat untuk saham Shefin, saat ini mencoba untuk bertahan di support 300. Dia beberapa kali mengetes 300, Shefin masih bisa bertahan. Tapi pada saat naik belum sempat menyentuh garis EMA 50 di harga 322, baru di sekitar harga 314, Shefin sudah mulai terkoreksi kembali. Dan kemarin malah sempat opening kembali di 300. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Shefin, bisa kita lihat asing hanya melakukan sedikit distribusi dan sini terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk saham Shefin apabila teman-teman saat ini masih hold dan dapat di sekitar harga 300, masih bisa di hold selama 300 tidak tembus. Tapi hati-hati, cara teknikal saat ini masih belum oke, belum ada akumulasi besar. Jika terpantau gagal bertahan di 300, pertimbangkan untuk keluar. Dan cara teknikal Shefin masih bergerak downtrend sehingga masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar 280. Oke, selanjutnya kita analisa saham PNLF. PNLF jika kita lihat secara teknikal juga saat ini masih tidak oke, masih bergerak sangat downtrend, masih membentuk low dan jika kita lihat sebelumnya mencoba untuk bertahan di 260, saat ini 260 sudah terkonfirmasi break. Karena saat ini tidak menyentuh 260, walaupun memang candle hari ini tidak begitu oke. Jadi untuk PNLF tetap harus hati-hati, belum ada sentimen positif untuk saat ini. Dan jika kita perhatikan broker summary pun terpantau pada perdagangan hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi distribusi, tapi di top 1 terpantau ini ada sedikit distribusi. Dan asing juga terpantau masih terus keluar dari saham PNLF. Jadi bisa kita lihat asing masih terus keluar, masih belum ada akumulasi, secara teknikal juga masih belum oke. Sehingga potensi itu lanjut turun menuju 250 sampai 244 masih lumayan besar. Jadi untuk saham downtrend seperti ini selalu saya jelaskan, apabila mau coba entry lebih oke adalah tunggu mulai membentuk high low dulu, baru kita coba ikutan entry atau spekulatif buy.
Daripada kita coba entry di bawah, kita belum tahu harga bawahnya itu di mana. Seperti di sini sempat bertahan, ternyata jebol, mulai bertahan, mulai mencoba rebound, tapi bisa kita lihat gagal membentuk high low, masih lanjut turun, menembus 280, mencoba bertahan di 260, sempat bangkit, tapi tetap saja gagal break resisten di atas, gagal membentuk high low, malah turun di bawah 260. Jadi saat ini juga belum menarik apabila masih belum membentuk high low. Selanjutnya PMBN juga bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga masih belum oke. Memang terpantau saat ini sudah mulai sideways tapi mencoba naik di atas 1200. PMBN masih gagal sehingga kembali melemah. Untuk support terdekat bisa kita lihat ada di sekitar 1090 atau sekitar 1080. Dalam 2 minggu ini PMBN memang belum sempat terkoreksi menuju support ini. Baru di sekitar harga 1125 sampai 1130 PMBN sudah bisa bertahan. Tapi resisten 1200 masih berupa resisten kuat. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan hari ini, bisa kita perhatikan di sini, ini terpantau masih ada distribusi. Kenaikan pada perdagangan hari ini juga terpantau tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk PMBN juga menurut saya saat ini apabila mau entry masih lumayan beresiko. Lebih oke adalah wait and see dulu, tunggu berhasil naik di atas 1200 baru kita ikuti entry. Apabila berhasil break 1200 ada potensi dan mulai membentuk high low dan target swing atau target take profit jangka pendek di sekitar 1280 tepat di garis EMA 50 sampai 1300 untuk target swingnya. Jadi wait and see dulu daripada kita paksakan untuk entry di harga sekarang dan ternyata mencoba break 1200 gagal, ada potensi PMBN untuk kembali melemah ke harga 1080 sampai 1100. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.